cerita lama, kisah tentang 3 orang pemuda ya, 3 sahabat karib yang memang kemana-mana sering sama-sama lah, main apa semua sama-sama gitu kan. Namanya Mamat, Amin, sama Yudi. 3 pemuda kampung yang urakan, bener-bener kampungan juga, orangnya nekat juga, udah kayak si Bolang lah 3 anak ini, Mamat, Amin, sama Yudi ini. Nah, zaman dulu kan yang namanya hiburan itu kesenian-kesenian tradisional seperti ronggeng, wayang, pencak silat, kendang penca itu, terus calung. Itu hiburan-hiburan zaman dulu ya. Kalau menurut saya bagusan zaman dulu lah, seni tradisi ya, istilahnya yang tradisional tuh benar-benar diminati lah sama masyarakat, beda sama zaman sekarang gitu kan. Nah, kalau dulu yang namanya lihat yang kayak gituan, mau nonton itu kemana-mana jalan kaki. Karena yang namanya kendaraan mesin roda 2 atau roda 4 itu merupakan barang yang benar-benar mewah dan langka. Gak semua orang punya gitu kan, cuman orang-orang tertentu lah yang punya. Nah, kesehariannya Mamat, Amin, sama Yudi ini ya seperti kebanyakan pemuda kampung lah. Bantu-bantu orang tua ke sawah, kebanyakan sih nongkrong 3 orang ini. Beda lah sama pemuda lain, agak urakan juga yang 3 ini. Selain mereka ini urakan, 3 orang ini pun gak punya rasa takut, sembrono orangnya. Kalau ngomong padu ceplok, lewat tempat angker atau tempat yang dikeramatin sama warga, yang ada malah ngeledek atau apa gitulah. Malah nantangin kadang 3 orang ini. Nah, satu waktu ada hajatan orang nikahan itu ngadain acara hiburan kayak ronggeng gitu. Nah, si Mamar sama Amin Yudi ini memang istilahnya penggemar fanatik lah sama yang namanya ronggeng. Malah yang namanya artis ronggeng itu lebih terkenal daripada artis zaman sekarang gitu kan, waktu dulu gitu. Sangat-sangat suka lah sama yang namanya ronggeng. Nah, acara ronggeng ini kan malam hari. Biasanya dimulai acara pembukaan tuh jam 8 malam. Itu sampai tengah malam baru selesai. Nah, Mamat sama teman-temannya ini rencana mau nonton lah. Mereka berangkat dari rumahnya itu jalan kaki. Lewat jalannya tuh ke perkebunan jati. Perkebunan jati. Dan gak ada penerangan sama sekali. Mereka kalau mau nonton kayak gituan, itu penerangan paling dari korek api. Kalau enggak pakai obor yang dari janur kelapa tuh yang udah tua. Itu yang dipakai obor buat alat penerangan tuh. Mereka dari mulai habis maghrib udah berangkat. Berangkat berjalan 3 orang, udah kayak trio wek-wek lah 3 orang ini. Berangkat 3 orang, pas lewat di hutan jati. Itu suasana benar-benar mencekam lah. Beda dari biasanya. Karena mereka ini sebenarnya sering lewat jalan situ. Karena akses jalan satu-satunya untuk keluar dari kampung mereka itu mesti lewat hutan jati. Punya perhutani. Mereka udah biasa sebenarnya jalan situ. Tapi entah kenapa malam itu, padahal malam minggu, bukan malam yang dikeramatkan gitu kan. Entah kenapa malam minggu itu mereka merasakan suasana yang berbeda dari malam-malam yang lain. Benar-benar berbeda. Bulu kuduk merinding, suasananya benar-benar horor lah yang mereka rasakan tuh. Malah waktu yang biasanya mereka ini pada berani, itu pas mereka menghadapi situasi seperti itu, mereka pun merasa tegang juga. Mat, kok tumben-tumbenan nih malam kok gini-gini amat ya? Ya nggak tahu juga Min, biasanya kan kita jalan sini juga gak pernah kayak gini. Ya inilah. Kenapa ya kita kayak gini? Ini perasaan kita juga ada yang ngikutin nih, kata si Yudi itu. Lah cuman perasaan doang kali Yud, kata si Amin ini. Beneran Min, coba kita jalan dulu nih. Ya, jalan bertiga kan, langkahnya disamain tuh. Langkah kakinya disamain. Berhenti. Nah pas si Yudi bilang berhenti, mereka langsung sontak berhenti semua berjalan. Tiba-tiba dari belakang ada langkah yang kelebihan. Ada yang langkah lagi 1 langkah kelebihan gitu kan. Tuh kan, bilang juga apa Yud, kata si Amin ini. Beneran nih ada yang ngikutin. Coba lo Mat nengok. Pas si Mamat nengok, ada apa-apa Yud. Kok tiba-tiba makin merinding kita ya, kata si Yudi ini. Alah udahlah gak usah banyak dipikirin. Ini ronggeng bentar lagi mau main, kata si Mamat ini kan. Ronggeng Mat, gini-gini amat sih jalan, biasa juga gak kayak gini. Gak tau lah, udah gak usah banyak pikiran. Yang ada nanti malah pada datang tuh. Apaan ya datang? Ya setan apalagi, kata si Mamat kan. Udahlah gak usah banyak ngomong, kata Yudi. Kita jalan lagi aja, jalan. Dan memang itu perasaan Yudi sama 2 temannya ini, Mamat sama Amin, itu seperti ada yang mengikuti dari belakang. Padahal biasanya gak ada gitu. Gak pernah ada perasaan kayak gitu, gak pernah ada yang mengikuti lah mereka tuh.
Apalagi ini sosoknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Yang kedengeran cuman langkah kaki. Akhirnya Mamat berpikir positif lah. Mungkin gara-gara suasana malam dan memang sepi, itu suara apapun bisa dianggap suara langkah gitu. Entah itu suara hewan atau apa. Selesai mereka melewati hutan jati, masuklah mereka ke salah satu kampung. Salah satu kampung yang memang agak berdekatan dengan lokasi hajat gitu kan, lokasi yang hajatan. Nah, legalah mereka pas lihat dari jauh, udah kelihatan tuh lampu-lampu cempor gitu kan, lampu-lampu teplok gitu. Wah, udah deket kampung nih. Untung aja kita gak sampai diliatin yang gituan. Udahlah, gak usah banyak pikiran. Nanti yang ada malah kita nanti pulang dicegat lagi. Ya jangan sampailah kita dicegat. Orang kita cuma numpang lewat kan, kata si Amin ini. Nah, setelah sekian lama berjalan, sampailah mereka di lokasi hajatan. Nah, memang suasananya ramai banget. Udah banyak orang-orang yang datang lah, lagi pembukaan gitu kan, lagu-lagu Sunda kayak gitu. Pas mereka lagi asik nonton, sambil ngobrol-ngobrol ngalir ngidul, ada 3 orang cewek, cantik loh. 3 orang cewek itu nyamperin. Permisi Kang, iya Neng, kenapa? Boleh numpang duduk? Boleh. Wah, Amin nyenggol-nyenggol tuh. Mat, cakep weh. Memang cakep. Makanya gue izinin duduk di sini gitu kan. Nah, pada duduk tuh 3 cewek itu. Nah, biasalah pemuda gitu kan, ngajak kenalan. Nah, hasil perkenalan itu diketahui bahwa 3 orang wanita itu namanya Dewi, Ayu, sama Sari. Dan mereka ini 3 bersaudara. Saudara kandung semuanya. Nah, Mama tanya kan, Neng ini dari mana? Saya emang gak jauh dari kampung ini. Itu tuh dekat perkebunan jati, dekat hutan jati, itu rumah saya di sana. Loh, memang di hutan jati itu ada rumah? Ada kok Kang. Masa sih Akang gak pernah lihat? Saya aja suka lihat Akang kalau jalan di situ malam-malam. Lah, emang ada rumah? Ada Kang, cuman kalau malam memang lampunya kita matiin. Hemat lah Kang. Emang gak pada takut Neng tinggal di situ? Enggak lah, kita kan udah biasa dari kecil juga kita tinggal di situ. Kita matiin lampu kan hemat Kang, soalnya kan kita tinggal cuma bertiga. Orang tua udah pada kagak ada gitu. Oh gitu, kasihan banget Neng ini. Itu di sana punya tetangga enggak? Kata Mamat ini. Enggak ada Kang, saya rumah cuman 1 di situ, rumah saya doang sama adik-adik saya. Oh gitu, kasihan banget ya. Boleh dong kapan-kapan kita main. Boleh banget atuh Kang. Neng aja kan sering lihat Akang mau nyuruh Akang mampir, tapi Neng takutnya Akang nggak mau gitu. Ya padahal mah suruh aja mampir atuh Neng gitu kan. Nah, setelah sekian lama mereka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol terus, nah mulailah acara puncak. Acara puncak tuh ngibing bareng gitu kan sama ronggengnya. Wah, Mamat sama si Amin sama si Yudi senang bukan main. Mereka bertiga ini karena memang mereka istilahnya penggemar fanatik gitu kan. Apalagi ada salah satu ronggeng yang memang jadi ronggeng favorit di masyarakat tuh. Beda lah ronggeng ini. Orangnya cantik, murah senyum. Pokoknya senyumnya itu bikin orang terpikat, si ronggeng ini. Dan Mamat sama 2 temennya ini sangat-sangat suka sama tuh ronggeng. Makanya pas acara puncak, ngibing bareng, langsung turun tuh 3 anak tuh. Turun ngibing bareng sama orang-orang gitu kan. Sambil berusaha deketin si ronggeng itu. Udah lupa lah tuh sama si Dewi, Ayu, sama Sari gitu. Mamat ini terpikat dengan kecantikan si ronggeng itu. Akhirnya sekitar beberapa jam mereka ikut nari, nggak ada capeknya lah, namanya anak muda kan. Nah, pas lagi asik-asiknya ngibing, ada yang nepuk dari belakang, nepuk pundak Mamat. Kang, sama Dewi atuh ngibingnya. Neng, sampai lupa Akang ada Neng tadi. Akang sih fokus sama nyironggeng terus, sama Neng dong sekali-kali gitu kan. Wah, akhirnya ngibing bareng tuh si Dewi sama Mamat ini. Amin pun ngambil satu-satu. Si Amin sama si Ayu, si Yudi sama si Sari. Ngibing bareng mereka bertiga. Ngibing bareng sambil bercanda-bercanda. Lebih parahnya lagi, si Mamat sama si 2 temennya ini sampai berani grapa-grepe lah sama tuh 3 cewek. Padahal baru kenal. Dan anehnya, 3 cewek ini seperti yang menyambut dengan baik gitu kelakuan 3 pemuda urakan ini. Dilayani lah gitu kan sambil ngibing-ngibing. Toh suasana malam kan, penerangan cuma pakai obor. Ada lampu pun lampu patromak. Gak terlalu terang lah cahayanya, apalagi udah tengah malam. Nah, setelah sekian lama mereka ngibing, akhirnya acara berakhir sekitar jam 2 pagi. Jam 2 dini hari. Mamat ini kan nanya ke 3 cewek ini, Neng, mau pulang nggak? Ya mau pulang lah Kang, cuman kita bingung nih. Kalau kita pulang cuman bertiga, takut juga Kang.
Takutnya bukan takut sama setan atau apa sih. Kita takutnya ada orang atau gimana yang jahilin gimana, Kang. Kalau misalnya nggak ada temenin ya Dewi sama adik-adik Dewi ya paling nunggu pagi lah di sini. Nanti kita pulang habis subuh. Ya kalau memang mau pulang ya kita barengan aja, Neng. Toh kita kan searah, kata si Mamat ini. Beneran nih, Kang, mau pulang bareng? Iyalah, pulang bareng. Kasihan juga kan kita lihat cewek pulang sendirian. Gak mungkin lah kita tega. Beneran nih, Kang. Beneran, kalau nggak percaya, ayo kita jalan sekarang. Kita pulang bareng, kata Mamat ini. Ya tuh, Kang, makasih. Terus temennya gimana? Ya ikut juga lah. Kayaknya juga tuh mereka keseng sama adik-adiknya Neng. Ah, si Akang ini bisa aja. Tapi beneran nih, Kang, mau nganter pulang? Iyalah, sekalian kita juga mau pulang. Ngapain juga kita di sini nunggu sampai pagi? Ya tuh, Kang, ayo kita jalan. Ayo jalan tuh. Mau pulang si Dewi Ayusari ini. Nah, di perjalanan mereka ngobrol macam-macam lah. Ngobrol macam-macam, segala macam mereka obrolin masalah tek-tek bengek sampai ke hal pribadi mereka obrolin. Pas si Mamat sama dua temennya lagi beriringan jalan sama Dewi Ayu sama Sari, itu kan lewat perkampungan yang tadi saya bilang. Nah, tiba-tiba apa? Waktu mereka jalan itu yang namanya anjing itu menggonggong semua. Anjing-anjing yang ada di kampung itu menggonggong semua, seperti yang memberikan isyarat sama si Mamat Amin sama Yudi bahwa ada sesuatu yang gak beres gitu. Ada sesuatu yang gak beres. Ayo si Mamat bilang, tumben-tumbenan nih, men. Itu anjing kok dari tadi ngegonggong terus. Perasaan tadi kita lewat waktu jalan ke sini gak ada tuh anjing ngegonggong. Ya mungkin gara-gara udah malam kalimat. Ah, gak mungkin juga, Yud. Biasanya juga gak kayak gini kan. Kita pulang pulang nonton ronggeng jam berapa aja, gak pernah tuh kita digonggongin anjing. Lah kok ini? Ini kayaknya semua anjing kampanye nih. Kayak yang lagi pada demo aja gegonggong bareng. Ya nggak tahu juga sih, Mat. Udahlah, nggak usah banyak pikiran. Kita jalan aja, kasihan tuh cewek kita anggurin gitu kan. Kata si Yudi. Akhirnya ya udahlah. Nah, semakin lama mulai keluar dari batas desa mau masuk ke kebun jati. Nah, waktu lagi jalan ini mau masuk ke kebun jati, ada keanehan lagi. Yang pertama anjing menggonggong kan. Setelah mereka masuk ke perkebunan jati, suara anjing udah gak kedengeran. Padahal logikanya itu masih deket loh. Lokasi perkebunan jati karena baru masuk batas. Sama kampung itu masih dekat. Logikanya mesti kedengeran. Tapi 3 orang ini itu merasa suasana itu semakin sunyi. Sunyi, benar-benar sunyi. Gak terdengar suara apapun. Suara jangkrik pun gak kedengeran. Ini kalau sunyi-sunyi kayak gini nih, kata si Mama sambil bisik-bisik kan sama temannya ini. Ini kalau sunyi-sunyi kayak gini, ini biasanya ada yang gak beres nih. Lah gak beres apaan? Lah coba lo bayangin. Biasanya logikanya kalau kita masuk hutan, ya minimal suara jangkrik kayak apa kayak pasti ada yang bunyi. Lah ini gesekan pun gak ada. Suara daun aja kagak ada gitu. Kata si Mamat ini. Ya juga sih, Mat. Tapi masa iya sih? Ada yang gak beres. Perasaan kita gak ngerasain apa-apa. Ya coba lo diem, rasain aja dulu nih. Tiba-tiba mereka berhenti nih. Yang 3 orang nih berhenti. Mereka diem. Si Dewi Ayu sama Sari di belakang ngikutin. Pas mereka diem, lo rasain nih. Iya kok sunyi-sunyi amat ya. Kang, kenapa pada berhenti? Kata si Dewi dari belakang. Enggak, Neng, sengaja berhenti nungguin Neng. Neng sih jalannya lama amat. Ntar ketinggalan jauh loh. Ya sih, Kang, maaf. Tadi kita habis ngomong-ngomong nih. Ngomong apaan sih? Ada aja deh, Kang, urusan cewek, pengen tahu aja, kata si Dewi. Ya udah, Neng, ayo. Jalan lagi gitu kan. Jalan. Itu suasana tetap sepi, sunyi banget. Benar-benar sunyi. Mereka jalan terus. Pas mereka berjalan, tiba-tiba mereka mendengar suara babi tepat di belakang mereka. Suara babi seperti apa? Saya nggak bisa nyepertiin lah suara babi seperti apa. Mereka spontan menengok ke belakang. Nengok ke belakang yang ada cuma Dewi sama si Ayu, sama Sari juga. Gak ada apa-apa. Neng, dengar suara babi kagak? Gak ada, Kang. Suara babi dari mana? Ah, dari tadi Neng sama Ade gak pernah dengar suara babi. Alah, yang bener, Neng, masa gak kedengeran? Alah, serius, Akang. Dari tadi juga gak dengar suara apa-apa, kata si Dewi ini. Aduh, apa cuman pendengaran gua aja, pikiran si Mamat ini. Nanya sama si Amin, Min, dengar suara babi nggak? Dengar sih. Yaudah, dengar nggak? Dengar sih, Mat. Lah, tapi kenapa tuh cewek gak pernah dengar ya? Ya nggak tahu juga. Udahlah, jalan lagi lah.
Mungkin pendengaran kita aja yang error gitu kan. Nah, semakin lama mereka berjalan, itu suasana semakin mencekam. Semakin mencekam. Tepat di dekat batu besar, kebetulan di samping jalan itu ada batu besar yang memang udah dari dulu ada di sana. Nah, tepat mereka di depan batu itu, tiba-tiba apa? Jalan menjadi dua. Jalan jadi bercabang. Padahal jalan itu nggak pernah ada jalan bercabang. Jalan tuh cuma satu-satunya. Nggak ada jalan lain. Jalannya cuma lurus. Nggak ada jalan lain. Wah, pas mereka lihat jalan tiba-tiba bercabang, berhentilah mereka. Min, loh kok jalan jadi dua? Lah, kok iya ya? Perasaan dari dulu nih jalan cuma satu, kagak dua. Nah ini nih, aneh. Ini kenapa ya? Kita lewat jalan mana nih? Apa kita nyasar? Enggak, alamat gak nyasar. Wong kita dari tadi kan jalan-jalan ini. Kita berangkat jalan sini juga. Tapi aneh nih, kenapa ini jalan jadi dua? Kata si Amin ini. Ya juga ya, kata si Yudi kan. Kenapa bisa jadi jalan jadi dua kayak gini? Neng, ini jalan kemana, Neng? Kata si Mamat ini. Ke kanan, Kang. Ini ke kanan jalan ke rumah saya. Dari dulu juga jalan mah kayak gini, Kang. Akang aja mungkin nggak pernah lihat. Kalau dari sana memang arahnya lurus sih, Kang. Makanya kelihatan cuma satu. Padahal ini jalan tuh dua. Ini yang ke kanan ke rumah saya. Nah, yang ini yang ke kiri baru ke tempat Akang. Kata Dewi itu. Nah, terus kita jalan kanan nih. Ya iyalah, Kang, jalan ke kanan, kata si Dewi ini. Akhirnya masuklah tuh mereka bertiga. Si Mamat, Amin, sama Yudi ini. Masuk ke jalan yang kanan. Jadi jalannya jadi tiba-tiba bercabang kayak gini. Masuk ke kanan mereka bertiga ini. Diikuti sama Dewi Ayu sama si Sari. Nah, ketika mereka masuk ke jalan ke kanan itu, sekitar 100 meter perjalanan. 100 meter perjalanan. Mereka bertiga ini dengar suara riuh. Suara riuh apa? Suara riuh orang. Mendengar suara riuh orang. Jadi seperti ada kehidupan. Lah kok ada banyak orang, Neng? Kan kata Neng, cuma rumah Neng doang di sini. Bohong, Neng, tukang. Sebenarnya itu kampung Neng. Cuman sebenarnya di kampung itu tuh masih saudara semua, Kang. Ah, masa sih, Neng? Perasaan Akang di hutan jati tuh cuma ada hutan doang, nggak ada kampung. Alah, Akang aja yang nggak gaul. Banyak kok yang di kampung sono suka datang ke sini. Memang cuma kebetulan ini kampung cuman keluarga Neng doang. Dari paman, kakek, Uwa juga di sini semua tinggalnya. Ini keluarga Neng semua. Ada 10 rumah mah gitu kan. Oh ya pantas kalau 10 rumah. Kirain kayak kampung yang tadi. Enggak lah, Kang. Kan Neng juga bilang cuman rumah Neng, keluarga Neng doang. Makanya cuman dikit. Yaudah tuh, Neng. Tapi masa sih, Neng, jam segini masih pada bangun tuh orang? Ya iyalah, Kang, kebiasaan kita mah di sini. Pokoknya kita mah di sini tidur tuh kalau udah habis subuh, baru kita pada tidur. Lah si Neng kayak vampir aja, jam segitu baru tidur. Ya memang udah kebiasaan keluarga lah, Kang. Udah jadi zaman dari dulunya lah. Kita mah biasanya tidurnya habis subuh. Kalau malam ya kita aktivitas aja biasa. Gak ngeh nih 3 orang ini. Yang namanya aktivitas malam, kalau siang tidur, setan gitu kan. Mereka bertiga gak ngeh. Karena pikirannya sudah seperti yang ditutupi lah. Jadi nggak bisa berpikir secara logis gitu. Padahal jelas-jelas jalan itu cuma satu. Kenapa tiba-tiba jadi bercabang? Dan mereka pun sebenarnya tahu bahwa di hutan itu nggak ada perumahan. Tapi mereka percaya gitu aja, jalan aja tuh masuk ke kanan. Dibilangin sama si Dewi Ayu sama Sari bahwa itu perkampungan atau perumahan keluarga mereka, percaya gitu aja. Padahal mereka sendiri tahu dengan pasti bahwa di situ nggak pernah ada rumah. Tapi entah kenapa mereka ini seperti yang ditutupi pikirannya. Nggak bisa berpikir secara logis gitu. Ngikut aja jalan ke depan gitu. Jalan masuk ke sana. Nah, pas mau masuk, itu memang ada seperti, bukan tugu sih. Kayak apa ya? Gapura gitu. Ada gapura. Tapi gapuranya udah kayak gapura di kota lah. Kenapa? Tembok. Dari tembok. Logikanya kalau di kampung kayak gitu zaman dulu. Paling banter adanya tugu. Ini ada gapura dari tembok juga. Cuman nggak ada tulisan selamat datang, enggak. Jadi gapura dari tembok aja. Gapura dari tembok. Dan lucunya lagi, udah kayak di perumahan kita. Kayak di perum-perum gitulah. Ada centengnya.
Jadi di pas gapura itu ada kayak pos, mungkin kalau di kita disebutnya pos satpam mungkin ya. Nah di situ tuh kayak ada tempat buat apa ya, orang jaga atau apalah. Sampai nanya kan si Mamat ini, lah Neng itu pos apaan tuh? Oh itu yang jaga Kang. Lah orang cuman 10 rumah kok ada yang jaga juga. Ya gimana lagi lah Kang, orang kita kan istilahnya keamanan kita yang namanya kampung di hutan kan. Makanya kita juga ada penjaga juga di sini. Ada yang jagain tempat kita lah minimal gitu. Biar keamanan kita terjamin. Oh gitu ya Neng. Oh kayaknya Neng ini keluarga tajir semua ya. Ya biasa aja sih Kang, nggak kaya amat gitu kan. Kata si Dewi Ayu Amasari ini. Nah Mamat mulai agak ngeh dikit dia. Lah aneh nih di pikirannya tuh kan. Aneh nih. Masa iya sih, seingat gua ini jalan cuma satu, tiba-tiba jadi 2. Terus ada kampung juga. Ini kalau dilihat-lihat 3 orang ini cewek nih cantiknya kok kebangetan juga nih. Kayaknya ada yang gak normal nih pikiran si Mamat ini. Tapi masa iya sih ada setan secantik mereka gitu kan. Lah cuman pikiran doang kali, perasaan doang kali gitu kan. Akhirnya udahlah nggak digubris lah sama si Mamat. Pikiran sendiri pun gak dia gubris gitu kan. Akhirnya mereka jalan lagi. Mimpin jalan tuh si Mamat di depan sama 2 temannya itu, Dewi Ayu sama Sari, ngikutin aja dari belakang. Semakin lama masuk, itu mulai ada jalan berbatu. Kalau sekarang kita kayak di kita sih kayak jalan apa? P2KP kayak gitu kan. Ini jalan berbatu tapi rapih. Jadi seperti batunya itu seperti yang yang dibentuk lah. Jalan berbatu rapih sekali. Jalannya rapih banget. Duh, Neng, ini jalan bagus amat nih. Siapa yang bikin nih? Ya keluarga Kang yang bikin. Udah dekat kok Kang, bentar lagi nyampe rumah gitu kan. Nah setelah berjalan sekitar 20 meter, terlihatlah ada cahaya gitu kan. Cahaya-cahaya lampu teplok, obor kayak gitulah, penerangan-penerangan zaman dulu. Dan rumah di sana memang cuma ada 10 rumah. Gak lebih gak kurang. Cuma ada 10 rumah. Dan uniknya, semua rumah di sana itu bentuknya panggung. Rumah panggung. Tapi bukan rumah panggung seperti yang di kita di Sunda gitu kan, pendek. Ini tinggi kayak rumah panggung di Kalimantan kayak gitulah. Jadi tiangnya tinggi-tinggi tuh. Yang 10 rumah itu. Wah, kok Neng, ini rumah kok tinggi-tinggi amat sih Neng? Ya kan kita tinggal di hutan Kang. Yang namanya tinggal di hutan itu pasti tiang rumah tinggi-tinggi. Soalnya kan kita takut juga sama binatang buas, takut ada harimau lah, apalah. Makanya tinggi-tinggi tuh. Biar nggak ada hewan bisa masuk katanya tuh. Oh gitu ya Neng. Wah bagus-bagus juga ya rumahnya. Jadi walaupun rumah panggung, tapi terlihatnya mewah gitu. Kayak rumah adat Minangkabau kayak gitulah. Jadi bentuk rumahnya unik, dan terus di tiang-tiangnya itu tiangnya diukir semua. Ada ukiran-ukiran kaligrafi lah, kayak batik-batik gitulah. Si tiang-tiangnya tuh. Jadi kayunya benar-benar kayu yang berkualitas tinggi lah. Gak tahu jenis kayu jati atau apa gitu. Dan berwarna hitam tiang-tiangnya itu semua. Jadi warna tuh rumah itu natural. Jadi warnanya warna kayu yang kayak apa ya? Kayu yang di pernis atau disirlak gitulah. Jadi warnanya natural, menyatu dengan alam. Kalau istilahnya nggak terlalu jeli, itu nggak bisa ngebedain lah antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Karena hampir semua bentuknya sama. Hampir semua bentuknya sama. Yang membedakan itu cuma jumlah tiang. Ada yang tiangnya 4, ada yang tiangnya 6. Jadi kelipatan ganda gitu. Ada yang 4, 6, sampai 8 gitu. Dan yang paling banyak tiangnya itu katanya pemimpin kampungnya. Yaitu orang tuanya Dewi Ayu sama Sari. Padahal waktu di tempat ronggeng tadi, itu mereka bilangnya mereka itu cuma tinggal bertiga. Gak ada orang tua. Mestinya kan kalau mereka ini dalam kondisi sadar, Mamat sama Amin Yudi ini gak dalam pengaruh 3 cewek ini, mereka kan pasti bertanya-tanya lah, loh kan tadi bilangnya 3 orang. Udah banyak keganjilan sebenarnya. Tapi 3 orang ini seperti yang saya bilang tadi lah, ditutupi akal sehatnya, gak bisa berpikir jernih. Nah itu Kang rumah saya yang tiangnya 10 tuh, itu rumah pemimpin keluarga di sini. Itu kebetulan rumah ayah saya. Tuh ayah saya ada di depan. Memang pas nunjuk tuh ada ayah saya di depan, itu ada sosok kakek-kakek. Tepat di depan pintu rumah yang panggung itu. Sedang berdiri menyambut kedatangan 3 orang anaknya. Dewi Ayu sama Sari. Sambil tersenyum si kakek itu. Dan senyumnya itu seperti orang yang
Orang yang benar-benar sepuh, orang yang benar-benar dituakan, senyumnya senyum bijaksana. Mendatangkan rasa sungkan, rasa segan ke Mamat sama si dua temannya itu, si Amin sama Yudi. Sungkan segan mereka sampai nggak berani menatap wajahnya si kakek itu, yang merupakan orang tua yang 3 cewek tadi. Ayo Kang, naik ke atas. Tuh ayah udah nungguin di depan gitu kan. Duh malu Neng, kalau kita masuk malu lah. Gak apa-apa lah Kang, kan ayah saya ini. Sekalian saya ngucapin terima kasih nih, Akang udah mau nganter saya pulang. Tapi gak apa-apa nih Neng, gak apa-apa Kang. Ya udah tuh, ayo gitu kan. Akhirnya jalan tuh, naik ke tangga. Naik ke tangga ke atas. Nah sampai di atas, ditanya kan sama si bapaknya itu, Dewi, siapa itu yang kamu bawa? Ini Pak, teman Dewi tadi ketemu waktu lagi lihat ronggeng tuh. Ini Pak loh, inilah si Kang Mamat ini sama temennya ini, Kang Amin sama Kang Yudi yang nganterin kita pulang loh Pak. Oh, makasih banget ya nak. Masuk dulu. Ngopi kek apa gitu. Kau bisa nginep aja dulu di sini, gak usah pulang. Kata si kakek-kakek itu. Terima kasih banyak Pak, nggak apa-apalah, kita di sini aja sampai sini. Jangan gitu, masuk aja dulu masuk gitu kan. Akhirnya si kakek tuh duluan masuk. Si kakeknya masuk, Dewi, Ayu, sama Sari masuk juga. Nah tertinggal 3 orang di luar pintu tuh. Masih posisi yang 2 orang si Amin sama Yudi di tangga, Mamat udah di atas. Ini Mamat, Amin sama Yudi masih di tangga. Mat, masuk gak nih? Masuklah, malu tahu. Kita nggak ngehargain tuan rumah kalau nggak masuk. Ya juga sih, tapi aneh ya Mat, aneh apa? Lo lihat tuh di bawah. Nah pas Mamat lihat ke bawah, itu banyak orang di sana. Ya mungkin yang dibilang sama si 3 cewek tadi, bahwa itulah keluarga-keluarganya gitu kan. Tapi anehnya, yang di bawah, yang orang-orang yang di bawah itu di bawah rumah, itu cuman melirik, tapi nggak ngomong apa-apa. Pandangan matanya kosong, seperti nggak punya kehidupan. Katanya tuh, yang ngeh itu si Amin. Yud, lo lihat tuh matanya, kok kosong gitu ya? Kayak orang nggak hidup tuh, kayak mayat aja. Hush, ngomong sembarangan sih Min. Nanti kedengaran gimana? Gak enak lah. Orang kita pendatang di sini. Ya juga sih, tapi aneh aja Mat. Kata si Amin ini sama si Mamat kan. Aneh kenapa? Kata si Amin. Lo coba lihat aja tuh. Kok gak ada yang ngomong 1 orang pun ya? Jadi lihat ke atas, ngelihat si 3 orang ini, lihat ke atas, tapi gak ngomong apa-apa. Diam bengong, melototin aja gitu kan. Iya ya, kok gak ada yang ngomong? Kata si Mamat. Udahlah, nggak usah banyak ngomong lah. Kita masuk aja nih. Udah dingin juga, kata si Yudi ini. Ya udah tuh, ayo masuk. Masuk lah tuh 3 orang. Nah masuk ke dalam rumah, itu suasana di rumah tuh seperti apa ya? Seperti aula. Tapi aneh. Ini aneh loh kata si Amin ya. Ini si Amin yang udah mulai agak sadar pikirannya gitu kan. Dan dia ingat betul waktu menceritakan ke saya. Jadi pas dia masuk ke dalam rumah, di tengah rumah itu luas sekali loh. Luas. Logikanya rumah segede gitu, gak mungkin ruang tamu segede gitu. Jadi ruang tamunya itu 2 kali lipat dari rumah yang dilihat dari luar. Jadi seperti mereka masuk rumah tuh masuk ke dimensi lain. Si Amin ini. Mat, nggak kagak lo? Nggak apaan? Ini ruang tamu kok gede-gede amat ya? Perasaan rumahnya nggak segede gini. Alah, cuman penglihatan doang kali. Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Tuh, tuan rumah tuh udah pada duduk tuh. Jadi duduknya lesehan. Dan di tengah-tengah ruang tamu itu udah sediakan berbagai macam hidangan lah. Berbagai macam hidangan. Dari mulai kayak ubi-ubian, daging, segala macam itu udah sediakan di sana. Lah itu kabarnya diainnya, kata si Mamat. Ya nggak tahu juga lah. Udahlah, kita masuk aja tuh, masuk nyamperin. Nak, duduk. Duduk aja. Nah, suruh pada duduk tuh sama si kakek ini. Jadi si kakek ini posisinya di tengah sebagai tuan rumah gitu kan. Nah, 3 anaknya di samping kanan, si Amin, Yudi sama si Mamat disuruh duduk di samping kiri. Jadi duduknya berhadap-hadapan tuh sama 3 anak itu. Sama si 3 cewek itu tuh, berhadap-hadapan. Nah, setelah pada duduk, nah disambil tuh kopinya. Minum aja kopinya tuh. Ya Pak, makasih. Kebetulan nih dingin amat gitu kan. Minum kopi tuh. Yang 3 orang tuh diminumlah kopinya. Terus disuruh makan. Makan mereka biasa. Dan memang nggak ada yang ganjil dari makanan sih. Sama aja kayak makanan di kita. Nah setelah selesai makan, tiba-tiba 3 orang ini merasa ngantuk.
Ngantuk yang benar-benar nggak bisa banget ditahan. Ngantuk banget. Si Mamat, Amin, sama Yudi ini. Udah nginep aja di sini daripada pulang, kayaknya juga udah pada ngantuk tuh. Kata si kakek ini. Aduh, gak enak juga kek, masa kita nginep di sini. Kita kan orang baru kek, kenal juga baru tadi gitu kan. Kata Mamat sambil nguap-nguap terus tuh. Si Mamat ngomong tuh sambil nguap dia. Udahlah, besok aja pulangnya pagi, mending tidur aja dulu di sini. Paling juga 3 jam 2 jam lah sampai pagi itu. Istirahat aja dulu sebentar di sini, besok baru pulang. Kata si kakek itu. Boleh lah Pak, tapi kita tidur di mana ya Pak? Ntar aja tuh dianterin sama anak-anak, dianterin ke kamar. Kalau Bapak mau pamit dulu nih, Bapak ada perlu nih sama keluarga Bapak, sama adik-adik Bapak di bawah. Ya udah tuh Pak, boleh nih kita nginep, boleh tuh nanti ikutin aja tuh anak-anak. Bapak pamit dulu ya, iya Pak. Nah, pamit tuh si kakek itu tuh, pamit turun ke bawah, nggak tahu ngapain lah di bawah tuh. Nah, si Mamat, Amin sama Yudi dituntun tuh sama si Dewi Ayusari tuh, masuk ke kamar. Kamar terpisah. Ada 3 kamar berdampingan. 3 kamar berdampingan. Dewi bawa Mamat, si Amin dibawa sama si Ayu, si Yudi dibawa sama si Sari. Setelah mereka masuk ke kamar, ini si Amin ya, ini Amin yang menceritakan ke saya. Di dalam kamar itu suasana kamarnya dari mulai pencahayaan, terus arsitektur kamarnya, terus bentuk ranjangnya itu kayak ranjang zaman-zaman apa gitulah. Kayak ranjang zaman apa gitu. Tapi ya karena memang sudah benar-benar ngantuk, pikiran pun udah nggak bisa fokus, gak terlalu banyak pikiran lah. Ini si Amin nih yang masih ada kesadaran tuh. Neng, ini ranjang kok antik amat ya? Iya Kang, ini kan ranjang peninggalan leluhur kita Kang. Barang antik ini, jarang. Kata si Ayu gitu kan. Udah Kang, tidur aja. Kalau perlu Ayu temenin. Oh si Neng ini masa sih mau nemenin Akang tidur? Ya gak apa-apa lah Kang. Ayu juga sebenarnya tuh demen sama Akang gitu kan. Kata si Ayu ini. Akhirnya apa? Ayu sama Amin tidur bareng di ranjang itu. Dan yang terjadi sama Mamat sama Yudi pun gak jauh berbeda. Mereka sama-sama tidur satu ranjang dengan pasangan masing-masing. Dan apa yang terjadi sama mereka? Ya mereka melakukan hubungan badan lah. Bercinta mereka ini. Padahal kalau mereka sadar, benar-benar normal pikirannya, akal sehatnya jalan, mereka pasti gak bakal mau tuh. Mereka istilahnya tidur sama bercinta atau apalah, walau alam bisawab gitu kan. Cuman kata si Amin ya gitulah, bersetubuh mereka. Sampai tertidur pulas. Sambil posisi memeluk pasangan masing-masing. Kata Amin ini. Nah, kenapa Amin bisa tahu? Ya karena memang pada cerita juga tuh temannya, pas mereka pada udah sadar gitu. Nah pas mereka mendengar suara kokokan ayam, juga merasa tiba-tiba ada kayak yang apa, kesorot sama sinar matahari gitulah, mungkin udah masuk siang gitu. Amin ini mulai tersadar kayaknya gitu, mulai tersadar. Dia pegang-pegang, loh kok banyak bulunya sih gitu kan, kata si Amin nih. Loh kok banyak bulunya sih, gede amat lagi gitu kan. Gak ngeh dia, soalnya perasaan dia, pikiran itu lagi meluk si Ayu, si Amin ini. Lagi meluk si Ayu, tiduran sambil meluk si Ayu. Ketika si Amin buka mata, apa? Loncat si Amin lagi tidur. Astagfirullahaladzim, bagong teh, gitu kan kata si Amin ini. Dia loncat langsung berdiri, posisi dia cuma pakai celana dalam doang. Baju sama celana ada di sampingnya gitu kan. Apa yang dilihat sama si Amin? Bagong yang lagi dia peluk itu tadi. Babi itu, beneran babi, nyata. Yang semalam dia tidurin, yang semalam dia ajak bercinta, yang semalam dia antar pulang, itu bukan manusia. Ternyata babi, asli babi, dohir babinya, kelihatan. Kan dia juga pas lagi agak sadar peluk-peluk, raba-raba, itu kan bulu semua. Babi yang dia peluk tuh. Si Amin saking kagetnya sampai berdiri, loncat dia berdiri langsung. Lari dia tunggang langgang. Dipikirnya apa? Sialan semalam gua berarti tidur sama babi. Nah, setelah sekian lama lari, nah kelihatan dari belakang, men gitu kan. Apa? Si Mamat sama si Yudi ngikutin lari juga, sama-sama cuman pakai cadaleman doang, pakai celana dalam doang. Nah, setelah sekian lama mereka berlari, capek juga, berhentilah mereka. Sambil ngos-ngosan gitu kan. Edan mat, kata si Amin tuh. Masa semalam tidur sama bagong? Ya sama juga, Min. Kayaknya yang semalam kita anterin pulang tuh bukan orang ya.
Ya bukanlah, Bagong tuh, babi tuh. Itu kayaknya siluman yang semalam tuh. Ya mungkin juga sih. Masa pas gua sadar, pas gua peluk, pas gua lihat yang gua peluk babi tuh. Sama juga kata si Yudi itu. Jadi mereka bertiga ini ternyata semalaman penuh pulang lihat ronggeng itu tidur bareng Bagong gitu, tidur bareng babi, bareng siluman babi. Wah, jijik banget tuh pikiran mereka tuh. Akhirnya si Amin ini pingak-pinguk juga kan. Mat, lo kok gak pakai baju? Lo juga gak pakai baju, Min, gitu kan. Yud, lo gak pakai baju juga? Ya lo lihat aja sendiri, gimana mau pakai baju? Kita juga kaget, kita sadar lihat Bagong gitu kan. Terus gimana kita pulang? Ya gimana lagi? Udah bentar aja lah, nunggu orang lewat gitu kan, kata si Amin sama Yudi ini. Nunggu orang lewat lah. Malu kita pinjam kain kayak atau apa gitu kan. Akhirnya mereka pada jongkok aja tuh pinggir jalan. Ya bayangin aja pakai celana dalam di hutan gitu kan. Memang udah siang. Ya kira-kira sekitar jam 7-an lah. Jam 7 pagi udah masuk sinar matahari, udah terang gitu kan. Nah, setelah menunggu sekitar berapa jam, ada tuh para pekerja dari perhutani gitu kan, lagi jalan, gak tahu lagi mau motong kayu atau apa gitu kan. Nah, dipegat tuh, dicegat gitu kan, sama si Amin berhentiin, Kang, tolong Kang, tolong gitu kan. Min, kamu itu, Kang Ahmad, tolong Kang. Apaan, Min? Si ini Kang lah sini gitu kan. Itu di belakang pohon dia ngegupai-gupai gitu kan sama si Ahmad. Kebetulan tuh yang lewat tuh salah satu tetangga si Amin, Kang Ahmad namanya. Nah, Kang Ahmad kan nyamperin. Lah, habis ngapain kalian? Cuman pakai celana dalam doang di hutan lagi. Habis ngapain ayo? Habis mesum ya? Mesum Kang. Tolonglah Kang, tolong apa? Ya pinjem baju kayak apa kayak Kang? Masa kita pulang gini? Ya elah, ada-ada aja. Habis pada ngapain sih? Aduh Kang, apes kita, apes gimana? Semalam kita habis nonton ronggeng. Kita kan pulang nganterin cewek tuh 3 orang. Gak taunya Kang, pas kita bangun yang kita peluk tuh bukan cewek. Apa? Bagong Kang, babi. Astagfirullahaladzim. Makanya jadi cowok jangan gampangan kayak gitu. Masa ada sih cewek cantik yang mau sama kalian? Pemuda, urakan, pengangguran lagi. Ya elah Kang, udah Kang jangan malah ngehina Kang lah. Cariin baju lah Kang, gimana caranya? Ya udah tunggu aja di sini. Ntar minta tolong sama teman, ada yang bawa motor gitu kan. Terus kalau pasnya berangkat lagi tuh si Pak Ahmad nyuruh temennya, mandornya gitu kan, suruh ngambil baju ke rumahnya si Ahmad. Ya karena apa? Kasihan nih 3 orang, si Amin sama si Mamat Yudi itu. Gak pada pakai baju juga gitu kan. Karena memang ketinggalan di hutan gitu. Nah akhirnya setelah sekian berapa lama balik lagi tuh mandor, nyerahin baju sama si Ahmad. Kasihlah sama si Mamat Amin sama Yudi tuh. Nah setelah mereka pakai baju, mereka langsung jalan pulang tuh. Pamitan sama si Kang Ahmad. Kang, pulang aja dulu Kang lah. Gak enak kita, agak trauma juga kita nih. Diam di hutan mulu. Ingat kejadian semalam. Ya udah hati-hati. Makanya lain kali jangan mudah gampangan lah. Jangan mudah kerayu. Pikir-pikir dulu kau mau nganterin orang. Kata si Kang Ahmad ini. Ya Kang, ya. Pulanglah tuh 3 orang. Nah dari kejadian saat itu, mulai dari detik itu juga, yang namanya si Mamat Amin sama Yudi nggak pernah berani lagi lihat ronggeng malam-malam. Mau diajak sama siapapun gak berani mereka. Karena apa? Ingat terus kejadian mereka waktu nganterin cewek pulang, pas dipeluk, tidur, dipeluk, bangun, ternyata meluk Bagong, meluk babi. Sampai sekarang mereka itu seperti yang trauma sama yang namanya ronggeng gitu. Nah, setelah mereka mengalami kejadian itu, mereka udah gak berani lagi tuh yang namanya nonton ronggeng. Nah, karena penasaran juga kan mereka datanglah ke orang pintar di sana di kampungnya si Mamat gitu kan, nanyain sambil nyeritain pengalaman mereka. Nah, setelah mereka nanyain sama tuh paranormal itu bilang apa? Bahwa sosok kakek-kakek yang katanya ayahnya Dewi, Ayu sama Sari, itulah sosok Kitekel. Kitekel itu raja siluman babi yang pernah saya ceritakan. Kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa lihat di video kita yang cerita yang berubah jadi siluman babi. Nah itulah Kitekel itu. Dan untuk link videonya nanti kita cantumin di bawah. Teman-teman bisa lihat aja kalau ada yang belum lihat bisa lihat aja. Kita lihat aja langsung di linknya gitu kan. Nah ternyata si sosok kakek itu Kitekel. Dan 3 orang perempuan itu yang mengaku sebagai Dewi, Ayu dan Sari, itulah anak-anaknya Kitekel, raja siluman babi. Dan sekarang sih Mamat sama Yudi udah nggak ada. Udah meninggal. Saya mendapatkan cerita ini dari temannya ayah saya namanya Amin.
Dan itu kejadian nyata yang benar-benar mereka alami. Sampai sekarang pun Kang Amin udah kakek-kakek lah dia ini. Karena memang tuan dia daripada bapak saya gitu. Udah kakek-kakek, udah bungkuk juga. Dia kalau teringat kisah cerita itu, dia suka ketawa sendiri gitu kan. Malah bilang ke saya, hati-hati loh. Kalau lagi jalan tengah malam kalau ada cewek jangan dibawa katanya tuh. Takutnya kayak Aki dulu gitu. Kata si Mang Amin itu. Nah, itulah sedikit cerita dari 3 orang pemuda Urakan. Jadi pesannya apa yang bisa diambil? Jadi kalau kita ini jadi cowok, jangan mudah tertipu atau terpesona oleh bujuk rayu penampilan orang. Apalagi istilahnya malam-malam, tengah malam, apalagi diminta diantar ke tempat yang aneh-aneh, ya masih mending kalau orang, paling banter dibegal. Nah kalau setan, jangan sampai Anda tidur dengan siluman babi seperti Amin sama Yudi dan si Mahmad gitu. Ya itu aja, lebih berhati-hatilah.